Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para alim, para kiai ingkang kawula hormati ugi ingkang kawula mulyakaken, Bapak-bapak peserta konferensi cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang yang saya muliakan dan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan agenda-agenda acara konferensi sebagaimana yang telah diatur dan disusun oleh panitia, sebagaimana yang sudah panjenengan semua terima di buku kegiatan konferensi kali ini. Alhamdulillah tiada halangan suatu apapun. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, mohon izin dan mohon maaf kami di sini atas nama panitia, tepatnya di seksi persidangan, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan agenda dan atur acara dalam konferensi cabang Nahdlatul Ulama kali ini. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, sesuai dengan jadwal yang dirancang oleh panitia yang insyaallah nanti akan kita sepakati bersama-sama, agenda acara konferensi kali ini yang pertama adalah upacara pembukaan yang tadi sudah kita laksanakan bersama-sama, kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno pertama, yaitu pembahasan tentang tata tertib konferensi cabang Nahdlatul Ulama ke-16. Dilanjutkan dengan agenda berikutnya adalah sidang pleno kedua tentang laporan pertanggungjawaban dan sekaligus tanggapan dari laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh pimpinan cabang pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang. Dilanjut dengan agenda berikutnya yaitu sidang-sidang komisi yang nanti akan dibagi menjadi 4 sidang. Yang pertama adalah sidang komisi A yang agendanya adalah tentang Basul Masail Diniyah. Kemudian yang kedua adalah komisi B tentang program kerja, kemudian komisi C tentang organisasi, dan komisi D tentang rekomendasi. Dilanjut dengan rapat pleno berikutnya yaitu penetapan hasil-hasil sidang komisi, dan nanti akan dilanjut dengan rapat pleno keempat tentang pemilihan Rais Syuriah dan Ketua Tanfidiyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama masa khidmat 2013-2018. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, untuk persidangan kali ini nanti akan difasilitasi oleh teman-teman yang sudah hadir di sini. Untuk rapat atau untuk sidang pertama yaitu tentang tata tertib nanti akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Solihin. Beliau adalah salah satu wakil ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang. Kemudian dilanjutkan dengan sidang pleno kedua yang nanti akan dipandu oleh sahabat Ulfan Arif. Terkait dengan pimpinan sidang nanti akan disepakati pada saat pembahasan tata tertib. Kemudian untuk sidang komisi mohon kepada masing-masing MWC nanti ada edaran ke panjenengan semua untuk menempatkan pengurus baik MWC maupun ranting akan dimasukkan di komisi apa. Sekali lagi saya ulang, komisinya ada 4. Yang pertama adalah komisi A tentang Basul Masail, itu nanti akan difasilitasi dan dipandu oleh sahabat Nur Tofan. Tempatnya ada di lantai 2 di depan studio radio Nuansa FM di bawah, di belakang. Kemudian sidang rapat komisi B tentang program kerja itu nanti tempatnya di ruangan ini, nanti akan diatur dan akan difasilitasi oleh sahabat Umar Abdul Jabbar. Kemudian untuk sidang komisi C tentang organisasi itu tempatnya di halaman gedung, nanti akan ditata sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk rapat komisi C tentang keorganisasian.
Kemudian sidang Komisi D tentang rekomendasi nanti tempatnya di lantai 3 gedung baru di atas. Kemudian untuk Komisi C akan dipandu oleh sahabat Imron. Sahabat Imron masih di belakang, di depan. Kemudian untuk Komisi D rekomendasi akan difasilitasi oleh sahabat Nur Hasan. Kemudian sidang-sidang berikutnya akan kita atur sedemikian rupa nanti disepakati dalam pembahasan tata tertib. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, itu sekedar prolog dari kami, saksi persidangan. Sebelum kita mengikuti rapat atau sidang pleno pertama tentang pembahasan tata tertib, lebih dahulu kita akan menengok ke belakang tentang sejarah Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan disampaikan terlebih dahulu tentang sejarah dan perkembangan Nahdlatul Ulama oleh sahabat kita, sahabat Al-Mukarramah MPD, pengurus cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Batang, untuk sekedar menyampaikan sekilas tentang perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini dari pimpinan cabang Fatayat NU akan mempersembahkan sebuah narasi sejarah perjuangan NU dulu dan kini. Sejarah perjuangan NU dulu dan kini. Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi kebangkitan ulama, berdiri pada tanggal 31 Januari 1926, 26 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan, sosial dan politik dunia Islam kala itu. Sejarah berdirinya NU bermula dari suatu kelompok diskusi taswirul afkar oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah bersama rekannya, Kiai Haji Mas Mansur. Dari kelompok diskusi inilah kemudian dibentuk organisasi yang diberi nama Jam'iyah Nahdlatul Wathon. Organisasi ini bertujuan untuk memperluas dan mempertinggi mutu pendidikan madrasah. Pada bulan Agustus 1925 diadakan Kongres Al-Islam keempat di Yogyakarta yang membahas tentang pemurnian agama Islam dan masalah khilafah dengan maksud untuk tetap mempertahankan terpeliharanya praktek-praktek keagamaan tradisional seperti ajaran-ajaran mazhab yang empat, pemeliharaan kuburan Nabi dan keempat sahabatnya di Madinah. Lalu terbentuklah suatu komite yang diberi nama Komite Hijaz. Komite inilah yang kemudian pada tahun berikutnya berubah nama menjadi Nahdlatul Ulama yang disingkat NU dan diketuai oleh Kiai Haji Hashim As'ari. Dalam skala nasional, peran NU sangat banyak di saat pra dan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia. Diterimanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pilar konstitusi negara Republik Indonesia merupakan sebuah perjanjian luhur bangsa yang tidak lepas dari peran nasionalis dan pemuka NU. NU telah berhasil melakukan sebuah transformasi besar-besaran, khususnya di bidang sosial budaya. Selepas proklamasi kemerdekaan, orientasi NU lebih terkonsentrasikan pada transformasi bidang sosial politik. Jasa kiai dan warga NU dalam perang kemerdekaan sangat memberi andil bagi kelangsungan negara Republik Indonesia. Begitu juga keberadaan NU sebagai sebuah parpol pada pemilu tahun 1955. Era transformasi bidang sosial politik ini berakhir saat NU memutuskan kembali ke Khitos 1926 pada Muktamar NU 27 tahun 1984 di Situbondo.
Mulai saat itu, NU membuka lembaran baru dalam rangka transformasi bidang sosial ekonomi. Seiring kemajuan ekonomi dan sosial yang berlangsung sejak dekade tahun 70-an, komunitas NU mulai berkenalan dengan institusi-institusi modern. Pesantren yang awalnya terstruktur dalam sistem pendidikan otonomi dan mandiri, lama-kelamaan mulai bersentuhan dengan sistem pendidikan kurikulum nasional. Perkenalan ini mengantar generasi muda NU untuk mengenyam pendidikan modern. Namun pendidikan modern memang bagaikan kotak Pandora. Sekali generasi muda NU bersentuhan dengannya, maka dampak jangka panjangnya tidak terkirakan. Kita mengenal sepak terjang Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, seorang tokoh pembaharu dari dalam NU dan Presiden Republik Indonesia kelima yang ucapan dan pernyataan-pernyataannya selalu kritis, di luar struktur dan terkadang nyeleneh. Selain Gus Dur juga tampil tokoh-tokoh pembaharu NU seperti Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Sahal Mahfud, Kiai Master Farid Masudi, Kiai Said Akil Siroj dan sebagainya. Dalam perjalanannya komunitas NU dihadapkan sejumlah persoalan yang tidak mudah dibaca dengan perspektif kitab kuning. Bagaimana memahami reksadana, bursa efek, hak asasi manusia, barang publik, ekspansi kapital dan seterusnya. Persoalan-persoalan ini dimensinya lebih luas yang tidak akan memadai jika dipahami dengan kitab klasik. Secara tidak langsung sentuhan dengan persoalan kontemporer itu dilakukan lebih dulu oleh anak muda Nahdlatul Ulama. Terbukti bahwa generasi muda NU sekarang bukan generasi muda yang mukolit ama atau pengikut buta, tetapi memiliki kemampuan yang lebih tinggi lagi, yaitu menjadi mukolit yang lebih baik. NU yang mengusung nilai-nilai aswaja dikenal sebagai ormas Islam berwatak kebangsaan. Jiwa kebangsaan NU mengacu pada kekayaan sejarah dan budaya Nusantara. Paham tersebut dengan sendirinya mengandung semangat menghargai tradisi, pluralitas budaya, dan martabat manusia sebagai makhluk budaya. Hampir semua kegiatan yang dilakukan NU beserta organisasi dan lembaga yang bernaung di bawah NU, baik Ansor, Fatayat, Muslimat, PMII, IPNU, IPPNU, juga lembaga-lembaga di bawahnya yang lain seperti lembaga dakwah, Bahsul Masail, Lakpesdam, dan sebagainya selalu mengangkat isu kebangsaan dalam setiap kegiatan mereka. Untuk menjaga konsistensi perjuangan, PCNU Kabupaten Batang beserta Banom dan lembaga-lembaganya dalam program pendidikan kebangsaan dan aswaja telah mencatat berbagai kesuksesan, antara lain terselenggaranya pensertifikatan tanah, Halokoh Aswaja yang beberapa waktu yang lalu dihadiri oleh sekitar 500 peserta, pelatihan komputer yang telah diikuti oleh 250-an peserta, Kartanu yang telah berhasil menjaring 150-an lebih warga Nahdien, rembuk warga Pantura yang telah diselenggarakan oleh Lakpesdam, membangun pembangunan biogas di Chester, dan mengawal Raperda Pendidikan yang disahkan oleh DPRD dan Pemkab Kabupaten Batang. Dalam dunia pendidikan dan kemasyarakatan, prestasi generasi NU Kabupaten Batang juga tidak bisa dianggap remeh karena bisa berkompetisi tidak hanya di tingkat Kabupaten Batang, tapi juga dalam kancah kompetisi di tingkat Provinsi Jawa Tengah, nasional, bahkan internasional. Prestasi tersebut antara lain juara 2 antar perguruan tinggi tingkat nasional, lomba konstruksi mesin, dan mewakili Indonesia berkompetisi di tingkat internasional oleh putra Bapak Haji Khairuddin Pucut Tersono, juara 1 penyuluh teladan tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan mendapat penghargaan di tingkat nasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia oleh Sekretaris Umum PC Fatayat NU,
Juara 2, lomba penulisan fiksi kategori pelajar tingkat nasional oleh siswa Madrasah Aliyas Subhanah. Juara 1, sepak takraw tingkat provinsi Jawa Tengah oleh Madrasah Aliyas Sunan Kalijaga Bawang. Juara 2, kaligrafi Persema Janteng oleh MA Darussalam Kemiri Subah. Juara 3, lomba voli tingkat provinsi yang diraih oleh Manu 1 Banyu Putih. Juara harapan 1, kaligrafi MTS Persema se-Jawa Tengah oleh pesantren Darussalam Kemiri Subah. Juara 3, kemah santri tingkat provinsi Jawa Tengah oleh pesantren Darussalam Subah. Juara harapan teater pesantren tingkat Jawa Tengah oleh MA Darussalam Kemiri Subah. Dan masih banyak lagi prestasi membanggakan dari putra-putri NU untuk bangsa. Demikian juga dari Ibnu IPPNU menyumbangkan juara 1 inaugurasi dan seni budaya se-Jawa Tengah. Juara 2 lomba memasak se-Jawa Tengah oleh IPPNU. Juara PBB se-Jawa Tengah. Demikian, semoga konsistensi ini terus dijaga sehingga NU bisa berperan sebagai penyangga keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Akhir kata, terima kasih untuk pengabdian kepemimpinan kepengurusan pimpinan cabang NU Kabupaten Batang masa hikmat 2008-2013. Dan selamat datang jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama yang akan terpilih untuk periode 2013-2018. Salam tetap beraswaja. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.